Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlan Pratiwi dengan NIM 2022 01011214. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat kasar. Pertama, kita akan mempelajari tentang sholat jamak. Islam merupakan agama yang tidak memberatkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Di antaranya, keringanan dalam beribadah adalah mengerjakan sholat. Bagaimana kita ketahui, sholat adalah salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dan untuk itulah Islam memberikan kemudahan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat, mulai dengan dijamak, dikasar, ataupun keduanya. Sholat jamak dilakukan ketika seseorang memiliki uzur atau halangan sehingga tidak dapat melaksanakan sholat pada waktunya atau dalam keadaan darurat. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak secara bahasa adalah mengumpulkan, sedangkan secara istilah jamak itu mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dikarenakan sebab-sebab tertentu. Jadi, menggabungkan dua sholat jamak merupakan sebuah rukhsah atau keringanan yang diberikan pada seseorang dengan kondisi tertentu. Diingat ya, rukhsah itu artinya keringanan. Yang kedua itu hukum sholat jamak. Berikutnya, hukum sholat jamak. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau boleh. Boleh itu artinya dikerjakan, silakan. Jika juga tidak apa-apa. Berbeda dengan wajib ataupun sunnah. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Sedangkan sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau mubah itu artinya boleh ditinggalkan dan juga boleh dikerjakan. Selanjutnya itu kondisi tertentu yang dibolehkan sholat jamak adalah yang pertama itu perjalanan jauh, yang kedua itu orang sakit. Jadi ketika perjalanan jauh kemudian khawatir di waktu sholatnya akan terlewati, maka kita boleh menjamak sholatnya ataupun menggabungkan antara dua sholat. Kemudian selanjutnya ketika sedang sakit kita dibatasi untuk menyentuh air, maka boleh melakukan sholat dengan cara dijamak. Sholat yang boleh dijamak, tidak semua sholat di 5 waktu bisa dijamak. Yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Artinya itu sudah pasangan, jadi kita tidak boleh menggabungkan sholat asar dengan maghrib, isya dengan subuh dengan zuhur, itu tidak boleh. Selanjutnya itu cara pelaksanaan sholat jamak. Yang pertama itu jamak takdim, mengumpulkan dua sholat fardu untuk dilaksanakan pada waktu yang awal. Contohnya, sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir, mengumpulkan dua sholat fardu untuk dilaksanakan pada waktu yang akhir. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Yang selanjutnya itu pengertian sholat kasar. Kalau jamak mengumpulkan sedangkan kasar meringkas rakaatnya, yaitu jumlah rakaat 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat kasar secara bahasa dalam meringkas, sedangkan secara istilah melaksanakan sholat fardu dengan meringkas jumlah rakaatnya. Selanjutnya itu hukum sholat kasar. Hukumnya sholat kasar mubah atau boleh, sama seperti sholat jamak. Namun untuk dapat melaksanakan sholat secara kasar harus ada syaratnya. Dan syarat mengkasar sholat yaitu perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Yang kedua, perjalanan melebihi 80,64 km. Yang ketiga itu salat yang dikasar hanya salat yang tunai. Salat yang dikasar hanya salat yang